Kiki Nurliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum sudah ada di Indonesia sejak zaman prakemerdekaan. Sebelumnya, penjajahan Portugis datang ke Indonesia hanya untuk mengambil rempah-rempah dan menyebarkan agama mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka ingin misi mereka itu tercapai. Jadi dibangunlah lembaga-lembaga pendidikan. Pada abad ke-16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Sedangkan Portugis mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Maluku untuk mengembangkan agama Katolik. Pada tahun 1892, terdapat dua macam sekolah, yaitu sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2. Sekolah kelas 1 itu untuk anak-anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda, dan lama pendidikannya itu selama 4, 5, dan sampai 7 tahun. Sedangkan sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun, dan pelajarannya hanya berhitung, menulis, dan membaca. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, terjadi 7 kali perubahan kurikulum. Yang pertama pada tahun 1947. Kurikulum 1947 ini menekankan pada karakter manusia yang berdaulat dan merdeka. Sehingga pada masa kurikulum 1947 banyak para ahli yang menyatakan bahwa masa ini adalah masa pengganti untuk kurikulum pada zaman kolonial Belanda. Kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947. Hanya saja kurikulum 1952 lebih menonjolkan kepada rencana pembelajaran yang berisi materi yang harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 1964 terdapat 5 aspek yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, perkembangan moral. Yang kedua, perkembangan intelijensi. Yang ketiga, perkembangan emosional artistik. Yang keempat, perkembangan keprigelan. Dan yang kelima, perkembangan jasmania. Kurikulum 1968 bersifat politisi dan dia lebih menonjolkan kepada pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 juga disebut sebagai kurikulum pertama yang terpadu di Indonesia. Sedangkan kurikulum 1975 ini lebih menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar. Pada tahun 1975, semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap pada kurikulumnya. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini sebagai pengganti atau perbaikan dari kurikulum sebelumnya, karena kurikulum 1984 ini menekankan kepada pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa itu agar lebih aktif secara fisik, mental, dan intelektual, emosional, dengan harapan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara maksimal. Dan kurikulum 1984 ini metode penyampaiannya dimulai dengan pemberian materi, baru kemudian pemberian latihan. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum ini memadukan antara kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada tahun kurikulum 1975 dan 1984. Karena pada tahun 1994 ini adanya materi tambahan, yaitu muatan lokal, dan ini tergantung pada daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah periode era reformasi. Pada masa ini terdapat 3 perubahan kurikulum.
tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, kurikulum 13. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 ini lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa yang secara individu maupun klasikal. Kegiatan pembelajaran tidak hanya menggunakan metode melalui guru, tetapi banyak bervariasi, seperti dia menggunakan internet, komputer, karena seiring berjalannya perkembangan teknologi semakin canggihnya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk juga dengan teknologi. Kompetensi yang ditekankan kepada KBK atau kurikulum 2004 yaitu pengetahuan atau kognitif, nilai atau afektif, dan yang ketiga keterampilan atau psikomotorik. Sedangkan kurikulum 2006 atau KTSP memberikan kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa tersebut. Hal ini disebabkan karena KD atau kerangka dasar standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap tahun pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya kurikulum 2013. Kurikulum ini melanjutkan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu. Banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum 13. Yang pertama yaitu kompetensi kelulusan, yang kedua kedudukan mata pelajaran, yang ketiga pendekatan isi, dan yang keempat struktur kurikulum. Yang kelima proses pembelajaran, dan yang keenam penilaian hasil belajar. Sedangkan yang ketujuh adalah ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah membahas tentang definisi kurikulum. Banyak para ahli yang menyatakan pendapatnya tentang arti kurikulum. Menurut istilah, kurikulum itu berasal dari kata courier. Courier artinya pelari, sedangkan courier artinya tempat berpacu. Yang dimaksud dengan dunia olahraga atau lebih bahasa sehari-harinya itu lomba lari. Yang pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari untuk mencapai garis finish, lalu kemudian mendapatkan penghargaan atau piala. Sedangkan dalam dunia pendidikan yaitu subjek atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik yang kemudian akan mendapatkan nilai dan ijazah. Dari pengertian tersebut, kurikulum terbagi menjadi dua pokok, yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan yang kedua adanya untuk mendapatkan ijazah. Terdapat beberapa macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal itu adalah kurikulum yang digunakan oleh seorang guru untuk acuan atau pedoman dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya harus memperhatikan proses belajar mengajarnya, tetapi harus juga menentukan tujuan mau dibawa kemana arah pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, kurikulum aktual. Kurikulum aktual itu artinya guru melakukan proses belajar mengajar itu harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum aktual itu kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan yang ada. Selanjutnya, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ini pada dasarnya proses pendidikan yang tidak direncanakan. Yang lanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi sekolah atau pengawas, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sedangkan bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum
suatu pedoman belajar. Yang selanjutnya, peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif itu yaitu kebudayaan yang sudah ada sebelum lahirnya suatu generasi. Kurikulum konservatif ini bertugas untuk menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Contohnya seperti tari, yaitu tari piring dari Melayu dan tari tortor dari Batak. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif ini lebih menekankan pada pengembangan sesuatu yang baru, yang menurut sesuai dengan perkembangan zaman. Peranan kreatif ini harus mampu mengembangkan kreativitas peserta didik, yaitu dengan cara berpikir yang baru dan memiliki pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan baru untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat senantiasa akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya ini harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya yaitu peran guru dalam kurikulum. Yang pertama adalah implementers, yang berarti guru berperan untuk mengaplikasikan atau mengajarkan kurikulum yang sudah ada atau yang sudah disediakan dari sekolah. Guru tidak memiliki hak atau tidak memiliki ruang untuk menyampaikan isi kurikulum yang dimilikinya sendiri. Dalam implementers ini, guru hanya sekedar pelaksana, mengajar, dianggap bukan sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas tambahan. Yang kedua, adapter. Peran guru sebagai adapter ini, guru tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa menurut daerahnya masing-masing. Guru sebagai developer. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru tidak hanya menentukan tujuan dan isi pelajaran, tetapi guru juga harus mempunyai strategi untuk mengembangkan bagaimana mengukur keberhasilan peserta didik. Kurikulum sebagai researchers. Pada fase ini, guru sebagai peneliti kurikulum, karena peran ini dilakukan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Selanjutnya adalah landasan kurikulum. Terdapat 3 macam landasan kurikulum, ya. Pertama, landasan filosofis atau kurikulum filosofis itu pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Yang kedua, landasan psikologis, di mana ini menekankan pada pengembangan psikologis anak, yaitu karena seorang anak itu kan memiliki keunikan dan perbedaannya, seperti perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, landasan sosiologis teknologis. Sekolah harus mempersiapkan anak didik agar mereka berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Dengan adanya prinsip relevansi, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, di mana prinsip fleksibilitas ini terbagi menjadi 2, yaitu fleksibel bagi guru, yaitu dalam arti memberikan ruang kepada guru untuk
untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibel untuk siswa, yang berarti kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga agar siswa tidak terjadinya pengulangan-pengulangan dalam materi, agar pengajaran itu dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat, prinsip efektivitas ini terbagi menjadi dua, yaitu efektivitas bagi guru, yaitu berhubungan dengan keberhasilan guru dalam mengaplikasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusunnya. Sedangkan efektivitas bagi siswa yaitu untuk menentukan sudah sejauh mana pencapaian yang telah didapatnya. Sedangkan yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang efektif dan efisien karena saya masih dalam proses belajar. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment.